Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anden Noor Wulandar, NIM 16.242.230. Pada sore hari ini saya akan membawakan tema presentasi, yaitu konsep negara kesatuan. Baiklah, kita langsung ke slide pertama. Jadi di slide ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian negara kesatuan, terus kedua hakikat dan karakteristik negara kesatuan dan ciri-ciri negara kesatuan. Terus yang ketiga itu sistem negara kesatuan. Jadi sebelum kita lanjut ke poin yang pertama, itu pengertian negara kesatuan. Konsep ini sebenarnya telah banyak dikenal di negara-negara yang ada di dunia, konsep negara kesatuan ini. Nah, konsep negara kesatuan ini erat kaitannya dengan konsep negara federasi. Karena memang apabila kita lihat secara luas bahwa negara kesatuan dan negara demokrasi ini hampir dibilang mirip, karena di negara kesatuan sendiri ada beberapa asas ataupun sistemnya yang menyerupai negara federal seperti itu. Jadi mungkin kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Ini pengertian negara kesatuan. Menurut Haley J.F. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertinggi berada dalam suatu organisasi legislatif nasional, dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Jadi kalau menurut Strong ini, negara kesatuan itu strukturnya memang lembaga tertingginya langsung di nasional ya, dan kekuasaan negara dipusatkan di pemerintah pusat. Jadi semua aturan ataupun hal-hal yang menyangkut tentang negara itu diputuskan oleh pemerintah pusat. Dan adapun nanti ketika negara-negara yang dibawa ataupun daerah-daerah yang dibawahi oleh pemerintah pusat ini, mereka akan mengikuti keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Lanjut, dari F. Strong menyatakan bahwa ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan ialah pertama, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dan kedua, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Jadi di sini supremasi itu bisa dibilang seperti apa ya? Supremasi mungkin untuk teman-teman yang berkuliah di jurusan humaniora ataupun yang pernah mendengar tentang supremasi, yaitu supremasi itu kalau dalam kamus KBBI adalah kekuasaan tertinggi ya. Berarti kekuasaan tertinggi itu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yang kedua itu ciri mutlaknya tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Meskipun di daerah ada, maksudnya di suatu daerah itu ada orang yang memimpin dan menjalankan tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, itu dia tidak bisa dikatakan berdaulat. Kenapa? Karena mereka
daerah-daerah yang diberikan wewenang ataupun kekuasaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pusat itu tidak bisa berdiri sendiri. Bukan tidak bisa, belum bisa berdiri sendiri. Terus kita lanjut ke slide yang kedua. Masih di pengertian negara kesatuan. Nah, menurut Hussein, negara kesatuan adalah negara tunggal atau unitaris. Diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat. Seluruh kekuasaan pemerintahan konstitusional terpusat di tingkat nasional. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa memang kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Tapi di bawahnya itu ada beberapa lembaga yang diberikan hak untuk mengatur daerahnya sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Nah, untuk Indonesia sendiri kita bisa lihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Bunyinya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Perlu disebutkan di sini bahwa perasaan negara kesatuan adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Kenapa bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin yang terdahulu? Karena menurut mereka ketika Indonesia memilih untuk menjadi negara federal, pemerintah pusat tidak akan bisa mengontrol langsung ataupun mengarahkan langsung kebijakan-kebijakan yang telah mereka ambil di pusat ataupun yang mereka putuskan di pusat seperti itu. Karena kalau negara federal kan dia memiliki aturannya masing-masing meskipun di dalam satu negara yang sama, namun mereka diberikan hak konstitusional yang khusus untuk membangun sendiri konstitusinya. Jadi bisa dibilang negara bagian, makanya Indonesia memilih negara kesatuan. Itu perdebatan yang sangat panjang kayaknya ya. Saya juga belum terlalu mendalami sampai situ, tapi yang saya baca itu bahwa ketika Indonesia merdeka nanti ada beberapa pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu yang menginginkan Indonesia itu menjadi negara kesatuan, dan itu dipelopori oleh Muhammad Yamin. Dan di pihak lain yang menginginkan bahwa Indonesia harus federal itu dipelopori oleh Muhammad Hatta. Terus pada masa Orde Baru, ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, ada timbul keinginan dari beberapa orang di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering dikenal dengan MPR. Ketua MPR pada saat itu, Amin Rais, menghendaki agar bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini diubah menjadi negara federal dengan cara mengubah ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada beberapa fraksi di dalam tubuh MPR ini yang menolak untuk mengubah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu. Nah,
Terus ketika era reformasi, di saat itu Presiden Habibie memberikan otonomi luas ke daerah provinsi dan daerah kabupaten berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sekarang setelah reformasi Indonesia dikenal dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Terus lanjut ke dalam hal ini negara kesatuan dimaknai sebagai negara yang diatur secara konstitusional sebagai satu unit yang mandiri dengan satu lembaga legislator yang diciptakan secara konstitusional. Jadi di Undang-Undang Dasar itu telah disebutkan bahwa lembaga legislator itu dipilih oleh rakyat. Lanjut ke poin 2, itu hakikat dan karakteristik negara kesatuan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kedaulatannya tidak terbagi. Kenapa dikatakan kedaulatannya tidak terbagi? Karena negara kesatuan kedaulatan terbagi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan atau Unitary State Constitution yang tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Adapun kewenangan dari pemerintah daerah untuk membuat peraturan bagi daerah sendiri bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat. Itu yang saya katakan sebelumnya di poin 1 tadi, bahwa meskipun ada lembaga di bawah pemerintah ataupun di legislator pusat, bukan berarti pemerintah daerah itu ataupun legislator pusat itu berdaulat, karena pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Jadi prinsip kedaulatan yang tidak terbagi sebagaimana pada negara kesatuan tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan yang sesungguhnya. Ini tidak dapat dibagi-bagi. Terus yang kedua, negara susunan tunggal dengan satu pemerintah. Negara kesatuan ini juga disebut dengan negara bersusunan tunggal. Atau dengan kata lain, negara yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang ada di dalam negara federasi atau federal. Nah, seperti yang saya katakan juga tadi sebelumnya, bahwa negara federal di dalamnya terdapat negara-negara bagian yang telah diberikan wewenang khusus oleh pemerintah pusatnya untuk mengembangkan daerah, dan keputusan-keputusan yang diambil untuk daerah tersebut atau negara bagian tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemimpin-pemimpin dari negara bagian tersebut juga. Pemerintah pusat negara federal bisa ikut campur, tapi hanya dalam urusan untuk menentukan kebijakan saja. Untuk menjalankan kebijakan itu nanti tergantung dari pemimpin-pemimpin negara bagian. Itu bedanya negara kesatuan dengan negara federasi. Oleh karena itu, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal, maka pada negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan, yakni pemerintah pusat. Tapi konsekuensinya segala urusan pemerintahan pada negara menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui konstitusi negara kesatuan. Menurut Thorsten Kalijarvi, negara kesatuan seperti itu merupakan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Terus poin yang ketiga itu kelangsungannya tergantung kepada persatuan dan kesatuan. Nah, sebenarnya di sini ada kata persatuan dan kesatuan.
kok bisa, atau kenapa negara kesatuan harus bergantung pada persatuan dan kesatuan seperti itu. Union dan United. Jadi maksud dari persatuan itu berarti utuh dan tidak terpecah belah. Seperti yang kedaulatannya tidak terbagi itu berarti tidak utuh dan tidak terpecah belah. Bisa juga keutuhan ataupun kelangsungan negara kesatuan itu bisa dilihat dari pemerintahan pusat ataupun daerah dan juga masyarakatnya. Ketika pemerintahan pusat dan pemerintah daerahnya bisa utuh dengan masyarakat ataupun menyatu, tidak terpecah belah, maka kelangsungan negara kesatuan ini akan terus berjalan. Terus kesatuan itu adalah bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam. Bersatu dari berbagai macam masyarakat ataupun berbagai macam latar belakang bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan ini. Alokasi kekuasaan dilakukan melalui pemancaran kekuasaan, dan jika terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah pusat, kecuali pada negara kesatuan bersangkutan terdapat Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk itu. Nah, kebetulan Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, jadi setiap konflik ataupun masalah yang menyangkut tentang pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat biasanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mengawal konstitusi itu sendiri. Terus lanjut, nah ini ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, wewenang berada di tangan pemerintah pusat. Kedua, pemerintah pusat menangani segala kedaulatan negara baik luar atau dalam. Di pemerintah pusat dibutuhkan Menteri Luar Negeri. Terus rakyat dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankannya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa meskipun pengawasan tertinggi ada di pemerintah pusat, tapi masyarakat dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat untuk menjalankan. Makanya di situ dibutuhkan kesatuan dan persatuan. Gitu. Terus yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar. Terus tidak ada istilah negara bagian karena itu berarti negara federal. Dan negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi untuk masalah yang ini memang masing-masing badan yang ada di lembaga ataupun di pemerintah pusat itu akan menangani permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Jadi di daerah hanya menjalankan daerahnya saja bagaimana caranya untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat dan daerah. Untuk permasalahan perekonomian, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan itu sudah diurus oleh para orang-orang di pemerintah pusat. Terus poin ketiga itu sistem negara kesatuan. Jadi negara kesatuan atau unitary state ada yang bersifat sentralistik, yaitu state by centralization, dan ada pula yang bersifat desentralistik, unitary state by decentralization. Apa sih yang dimaksud dengan sistem sentralistik dan desentralistik itu? Nah, di sini kita bisa baca bahwa semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun
dan hanya sebagai pelaksana semata, karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat. Nah, setahu saya di sistem sentralistik ini terdapat dua asas, yaitu asas sentralisasi dan juga asas konsentrasi. Asas sentralisasi ini adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan adalah milik pemerintah pusat. Sedangkan untuk asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah. Terus, menurut Asti Murianti, asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki pemusatan kegiatan pemerintah pada satu atau lebih badan. Sedangkan asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki penumpukan kegiatan pemerintah pada wilayah tertentu, biasanya pada ibu kota atau pusat pemerintahan negara. Jadi memang kalau kita lihat di sini, asas konsentrasi itu memang akan terpaku pada satu tempat ataupun suatu wilayah untuk mengkhususkan di bagaimana jalannya sebuah negara, seperti itu. Kedua asas ini memang tidak dapat dipisahkan pelaksanaannya pada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Tetapi kedua asas ini haruslah dilaksanakan secara bersamaan dalam rangka untuk memelihara kesatuan dan keutuhan negara kesatuan. Terus sistem desentralistik itu wilayah negara kesatuan sebagaimana dibagi menjadi beberapa daerah otonom. Daerah otonom bukan negara bagian yang berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, bukan dalam rangka kemerdekaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Alexis de Tocqueville, ya. A nation may establish a system of free government, but without the spirit universal institution, it cannot have the spirit of liberty. Jadi sistem desentralisasi ini juga ada memiliki beberapa asas. Yang pertama itu asas desentralisasi. Itu asas desentralisasi pada dasarnya merupakan salah satu asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di negara-negara yang berbentuk federasi. Karena negara-negara bagian di negara federasi punya hak otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan negara bagian sebagaimana diatur di dalam negara federasi. Seperti tadi, meskipun asas desentralisasi ini erat dengan negara federasi atau negara federal, karena negara bagian juga diberikan hak otonomi khusus untuk mengelola daerah. Namun bedanya di sini, untuk negara kesatuan yang desentralistik tetap pengawasan tertingginya ataupun pengambil kebijakan tertingginya dari negara, meskipun kebijakan yang telah ditentukan oleh daerah-daerah yang telah diberikan otonomi ini, keputusannya ataupun keputusan yang akan diambil tetap diajukan ke pemerintah pusat. Terus ada asas dekonsentrasi. Ini sebagai bentuk perpaduan antara konsep negara kesatuan di satu pihak dan konsep negara federal. Ya, menurut M. Solilubis, asas desentralisasi itu sama dengan desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menimbulkan hak
mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik yang ada di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Di dalam asas desentralisasi tersebut, menurut Bagirmanan, terkandung asas tugas pembantuan, yakni kewajiban pemerintahan yang lebih rendah membantu urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Ketika kita berbicara tentang negara federal, negara bagian tidak akan ikut serta dalam membantu pemerintah pusatnya. Mereka akan membantu ketika adanya konflik ataupun ingin mengganti pemimpin mereka atau pemilihan presiden. Selanjutnya itu yang dimaksud dengan asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki pelimpahan kegiatan administrasi pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada instansi vertikal dari atas ke bawah yang ada di daerah atau kepada pemerintah daerah otonom. Untuk masalah daerah otonom itu ada beberapa yang tahu ya, bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu diberikan hak otonom sendiri untuk menentukan kebijakannya. Saya tahu itu. Terus Provinsi Daerah Istimewa Keistimewaan Ibu Kota Jakarta itu juga diberi kewenangan otonomi khusus ataupun otonomi istimewa untuk mengelola daerahnya. Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan otonomi khusus untuk tetap mempertahankan kesultanannya. Nah, ini sistem desentralisasi itu memiliki 5 macam varian model. Yang pertama itu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik. Apa itu? Ya, ini negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik adalah negara kesatuan di mana pemerintah pusatnya mempunyai kewenangan lebih besar daripada pemerintah daerah. Ini yang dianut oleh negara Prancis ya. Terus yang kedua itu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik. Negara kesatuan ini adalah negara kesatuan di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar daripada pemerintah pusat. Negara yang menganut ini itu negara Inggris. Jadi negara kesatuan Inggris dan Prancis ini berbeda dalam beberapa hal. Pertama, pemerintahan daerah Inggris tidak berada di bawah pengawasan satuan pemerintah daerah yang lain ataupun pusat. Sedangkan pemerintah daerah di Prancis tersusun secara hierarki. Jadi pemerintah daerah yang lebih tinggi mengawasi administrasi dan keuangan pemerintah daerah yang lebih rendah. Sedangkan pemerintah daerah di Inggris lebih sentralistik, sedangkan Prancis lebih ekosentralistik. Terus yang ketiga itu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang proporsional. Kesatuan ini negara dengan sistem desentralisasi yang proporsional, yakni negara kesatuan di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang seimbang. Jadi tidak ada yang mengawasi daerah yang pemerintah daerah yang lebih rendah ataupun tidak ada yang di bawah pemerintah daerah. Jadi sama-sama. Negara yang menganut ini itu Belanda. Terus negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik
Negara kesatuan ini bercirikan negara federal karena mengadopsi asas desentralisasi pada titik berat otonomi daerah, mengadopsi asas dekonsentrasi sangat terbatas, dan mengadopsi asas federasi dari negara serikat dalam penyelenggaraan negara kesatuan. Nah, negara ini tahu ya, itu Republik kita tercinta, negara Indonesia, tapi sistem desentralisasi federalistik ini hanya berlaku pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Setelah itu sudah tidak dipakai lagi sistem desentralisasi federalistik ini di Indonesia. Itu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik. Sistem desentralisasi ini mengadopsi asas desentralisasi dengan peningkatan pada otonomi daerah, mengadopsi asas dekonsentrasi serta mengadopsi asas konfederasi dari negara konfederasi serikat dalam penyelenggaraan negara kesatuan. Ya, gimana jelaskan konfederalistik? Kalau dari pengertiannya dia agak mirip ya dengan negara sistem desentralisasi federalistik. Namun untuk contoh negaranya saat ini belum ada ya. Setahu saya, mungkin saya kurang riset atau kurang baca. Tapi kesatuan yang dapat digolongkan ke dalam negara kesatuan ini adalah negara kesatuan yang menganut asas persekutuan atau konfederasi, yang mana sebagian besar daerah negara kesatuan tersebut merasa atau diposisikan sebagai negara merdeka dan berdaulat, serta adanya kemungkinan atau kesempatan bagi daerah-daerah otonom untuk bertindak seperti layaknya negara merdeka, misalnya dapat mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tanpa persetujuan atau izin dari pemerintah pusat. Mungkin untuk negara ini bisa, mungkin kalau Catalonia yang di Spanyol itu memerdekakan diri dalam artian tidak memisahkan diri dari Spanyol, hanya memisahkan dirinya saja menjadi pemerintah yang berdaulat di dalam negara Spanyol, berarti negara dalam negara. Mungkin sistem desentralisasi yang ini cocok untuk Catalonia atau Catalonia. Jadi kira-kira Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mana? Dari yang saya baca bahwa pada era reformasi Indonesia menggunakan sistem asas desentralisasi federalistik yang saya bilang tadi, karena pada saat itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. NKRI dapat disebut dengan negara kesatuan dengan sistem ini karena kedua undang-undang tersebut menekankan penggunaan asas dekonsentrasi sangat terbatas dan penggunaan asas desentralisasi murni dengan penekanan titik berat pada otonomi daerah, sehingga titik pangkal urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom, misalnya baru menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti yang lazim pada negara federal. Nah, untuk sekarang Indonesia menggunakan asas desentralisasi sentralistik karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, negara Republik Indonesia dapat disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik karena semua urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah milik pemerintah pusat, namun yang bersifat konkuren. Pelaksanaannya sebagian dilakukan oleh pemerintah pusat dan sebagian lainnya atau sebagian lagi dilaksanakan oleh
pemerintah daerah itu sendiri. Mungkin itu saja dari penyampaian saya tentang konsep negara kesatuan. Jika ada penyampaian yang salah ataupun kurang benar, mohon dibenarkan. Dan juga konsep negara kesatuan ini yang saya sampaikan bukan semata-mata konsep yang benar seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang melihat video ini silahkan mencari sumber lain ataupun jurnal dan buku-buku lain terkait konsep negara kesatuan, karena ini saya susun cuma dari beberapa jurnal saja. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.